Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi sama Bu Ima. Hari ini kita akan belajar tentang bagian-bagian bunga dan fungsinya. Sudah siapkah kalian belajar hari ini? Siapkan alat tulis dan bukumu, serta duduk manis, memperhatikan, dan mendengarkan. Oke? Tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat menganalisis bagian-bagian bunga pada tumbuhan dengan tepat. Peserta didik dapat mendeskripsikan fungsi dari bagian-bagian bunga dengan tepat. Apakah kalian tahu apa manfaat bunga bagi tumbuhan? Manfaat bunga bagi tumbuhan adalah sebagai alat perkembangbiakan generatif, juga untuk menarik burung, serangga, maupun lebah agar hinggap dan membantu proses penyerbukan. Bagian-bagian bunga. Yang pertama, putik. Kemudian benang sari, mahkota bunga, bakal biji, kelopak bunga, dasar bunga, dan tangkai bunga. Fungsi-fungsi bagian bunga. 1. Tangkai bunga. Fungsi tangkai bunga ialah penghubung antara bunga dengan ranting, juga sebagai penopang bunga. Yang kedua, dasar bunga. Berfungsi sebagai tempat melekatnya mahkota bunga. Yang ketiga, kelopak bunga. Kelopak bunga merupakan bagian bunga yang paling luar. Fungsinya untuk melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup, dan akan terbuka jika mahkota mekar. Yang berikutnya adalah mahkota bunga. Mahkota bunga adalah bagian paling indah dari bunga, disebut dengan perhiasan bunga. Keindahan mahkota bunga sangat menarik bagi serangga untuk hinggap dan membantu proses penyerbukan. Berikutnya adalah benang sari. Benang sari merupakan alat kelamin jantan bagi tumbuhan. Benang sari terdiri dari tangkai sari, kepala sari, dan serbuk sari. Berikutnya adalah putik. Putik adalah alat kelamin betina bagi tumbuhan. Bagian putik yang panjang disebut dengan tangkai putik. Bakal buah terdapat pada bagian bawah putik. Bakal biji terdapat di dalam buah yang mempunyai 2 inti, yaitu sel telur dan calon lembaga. Berikutnya, sekarang kalian sudah tahu kan apa saja bagian dan fungsi bunga? Apakah kalian tahu jenis bunga berdasarkan kelengkapannya? Pertama, bunga sempurna. Bunga sempurna adalah bunga yang dalam satu bunga terdapat benang sari dan putik. Ada juga bunga tidak sempurna. Dalam satu bunga hanya ada kepala putik atau hanya ada benang sari. Contoh-contoh bunga sempurna: bunga mawar, bunga stroberi, bunga matahari, bunga anggrek, bunga sepatu. Contoh bunga tidak sempurna: bunga salak, bunga kelapa, bunga melinju. Perbedaan bunga lengkap dan bunga sempurna. Bunga sempurna memiliki putik, benang sari, mahkota, dan kelopak. Sedangkan bunga lengkap memiliki benang sari dan putik. Pada umumnya, ciri tumbuhan yang berkembang biak secara generatif adalah memiliki bunga. Cara berkembang biak generatif dimulai dari penyerbukan, kemudian dilanjutkan dengan proses pembuahan. Apakah kalian tahu apa itu penyerbukan? Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Lihat gambar. Itu pembuahan. Pembuahan adalah bertemunya serbuk sari dan sel telur. Dari pembuahan akan menghasilkan buah. Dari buah kemudian menghasilkan biji. Biji akan tumbuh menjadi kecambah dan tumbuhan baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang macam-macam penyerbukan. Selamat mendengarkan. Apakah kalian tahu apa itu penyerbukan? Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik.
Penyerbukan berdasarkan faktor pembantunya dibedakan menjadi 4. Yang pertama, penyerbukan dengan bantuan angin disebut dengan anemogami. Contoh tumbuhan adalah padi dan jagung. Yang kedua, penyerbukan dengan bantuan air disebut dengan hidrogami. Contohnya adalah tumbuhan air atau hidrilla. Yang ketiga, penyerbukan bantuan hewan disebut zoidiogami. Yang pertama dibantu oleh serangga, dibantu oleh burung, kelelawar, siput. Penyerbukan yang dibantu serangga disebut entomogami. Penyerbukan yang dibantu oleh burung disebut ornitogami. Sedangkan penyerbukan yang dibantu oleh kelelawar disebut chiropterogami. Penyerbukan yang dibantu oleh siput adalah malakogami. Penyerbukan bantuan manusia disebut dengan antropogami. Contoh bunga anggrek dan juga vanili. Penyerbukan berdasarkan tempat terjadinya dibedakan menjadi 4. Penyerbukan sendiri, yaitu penyerbukan yang terjadi dalam satu bunga. Penyerbukan tetangga, yaitu penyerbukan yang terjadi pada bunga yang berbeda tetapi satu tumbuhan. Penyerbukan silang, yaitu penyerbukan yang terjadi pada bunga sejenis tetapi tidak pada satu tumbuhan. Yang berikutnya adalah penyerbukan bastar, penyerbukan yang terjadi pada tumbuhan yang berbeda. Hasil dari penyerbukan adalah pembuahan. Pembuahan adalah peristiwa peleburan sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina atau sel telur. Proses ini terjadi setelah penyerbukan. Apakah kalian tahu bahwa mawar memiliki buah? Ternyata bunga mawar tergolong spesies tumbuhan semak. Bunga sapatu tidak menghasilkan buah. Mengapa? Karena letak butiknya lebih tinggi dibandingkan benang sari. Serbuk sari yang relatif berat sehingga sangat sulit terjadi penyerbukan. Kemudian, apakah kalian tahu apakah anggrek memiliki buah? Buah anggrek berbentuk kapsul yang berwarna hijau dan jika masak mengering dan terbuka dari samping. Bijinya sangat kecil dan ringan sehingga mudah terbawa angin. Bunga anggrek termasuk bunga dengan jenis terbanyak di dunia. Demikian video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.